Nih, Uangnya dari mana? dari yang ketemu temennya. Dia si namanya dulu. Namanya si Doni. Tukang ojek ini namanya si Doni, ketemu teman namanya si Jaki. Nah, si Jaki ini bilang, "Loh, kenapa kamu sekarang cuma jadi tukang ojek?" Enggak apa-apa dong, kan tukang ojek juga pekerjaan yang halal. Menjadi tukang ojek itu adalah pekerjaan yang hina, gitu katanya. Terus Dani bilang, ini bukan pekerjaan yang hina, ini pekerjaan yang halal, kata si Dani. Seperti aku dong, aku ini manajer PT Bintang Mulia. Gitu. Wah, luar biasa kamu, Jaki. Kamu menjadi manajer di PT Bintang Mulia, PT terbaik di kota ini. Si Jaki bilang, iyalah, emangnya kamu cuma jadi tukang ojek, kayak gitu. Terus si Jaki, si Dani bilang, boleh dong, kalau ada lowongan kerja aku ikut, sambil memegang bahu si Jaki. Kemudian Jaki mendorong Doni, hei kamu, berani-beraninya pegang-pegang sentuh-sentuh jas mahalku ini, gitu. Terus kemudian ada orang yang melihat pertengkaran mereka. Terus habis itu mereka bertanya, kenapa kalian bertengkar? Ini laki-laki hina yang memegang jasku yang berharga 100 juta. Gitu. Terus habis itu orang yang melihat itu bilang, kamu tidak boleh bersikap seperti itu, gitu. Aku ini manajer Bintang Mulia, kalian itu tidak usah berkata sembarangan di depanku, gitu katanya. Terus si Jaki akhirnya dia memelas. Si mana? Ntar dulu. Kemudian tidak disangka istrinya sedang lewat di situ, istrinya si Doni. Si Doni itu yang tukang ojek ya, tadi salah berarti. Istrinya Doni lewat. Dia melihat dari balik kaca mobil yang hitam. Kemudian dia, aduh, suamiku kasihan sekali, dia ditindas, gitu. Terus aku harus menelpon orang untuk membelanya, kayak gitu. Terus datanglah para laki-laki berjas hitam dengan mobil mewah datang. Kemudian mereka membantu si Doni yang tadi jatuh untuk berdiri. Kemudian si Doni terheran-heran, terima kasih, kenapa kalian membantuku, kayak gitu. Terus, ya Pak, kami dapat perintah, kayak gitu katanya. Kemudian si Jaki melihat lambang yang ada di jas mereka. Ternyata mereka satu perusahaan dengan dirinya. Kalian itu bawahan-bawahanku, kenapa kalian membantu orang hina seperti itu, kayak gitu. Kalian cepat kembali ke kantor, nanti kalian saya pecat, kayak gitu katanya si Doni. Terus katanya si Jaki. Terus si Doni, aku tidak apa-apa,
mending kalian balik saja daripada kalian terkena masalah kayak gitu. Terus mereka itu bilang, tidak pak, kami membantu anda karena perintah dari direktur kayak gitu. Terus si Jaga bilang, tidak mungkin direktur membantu orang hina seperti dia kayak gitu. Terus kalian hanya membual. Coba suruh direktur ke sini kalau kalian benar. Kalau tidak, kalian saya pecat kayak gitu. Dan mereka telepon, tapi istrinya itu sedang rapat. Terus suruh menunggu selama 10 menit. Kemudian di situ perseteruan terjadi. Kalian itu pembohong, mana direktur tidak datang kayak gitu, kata si Jaki. Justru aku ini bisa memecat kalian kayak gitu. Terus Kenapa sih udah lama banget? gitu kalau CEO itu lama biar deg-degan. Si Jaki dia itu bilang ke mereka, kalian tidak balik sekarang, saya pecat kayak gitu. Tidak, kita tidak akan balik. Terus si Tony, sudahlah, tidak apa-apa, kalian balik saja, dia itu manajer kalian kayak gitu. Terus sampai mereka nggak mau, terus akhirnya si Jaki dorong tuh pengawal itu didorong, kalian ini didorong semua sampai terjatuh. Kalian ini sama-sama hina, hanya bawahan rendahan, kaum rendahan kalian kayak gitu. Terus mereka bilang, awas saja kalau direktur saya datang, kamu yang akan dipecat. Tidak mungkin, dari tadi kalian bilang kalian disuruh direktur, tapi tidak ada direktur datang. Kalian ini hanya membual, sama saja seperti si Doni itu. Apa tuh, hanya tukang ojek, kaum rendahan, sama saja kalian berteman kan kayak gitu. Terus sudah si Jaki itu bilang seperti itu sambil menendang kaki mereka. Terus kaki mereka lecet, kaki mereka berdarah. Kemudian mereka kesakitan. Aku akan membalas perbuatanmu, Jaki, kayak gitu. Si kata pengawal itu, kamu pasti akan mendapat karma kayak gitu. Terus apa karma apa, kalian mau mendatangkan karma apa? Terus si Jaki tambah menginjak kaki mereka sehingga kaki mereka lebam. Kemudian si CEO sedang dalam perjalanan, terus si Jaki semakin menindas mereka dengan memukul mereka menggunakan tongkat. Kemudian akhirnya si CEO datang dan melihat perbuatannya si Doni. Berhenti kamu kayak gitu, kayak gitu. Terus si Doni dia terdiam terkejut, kenapa direktur datang. Kemudian si Jaki bilang, ini bu, ini mereka ini kaum merendahan ini sengaja menjelekan saya sebagai manajer PT Bintang Mulia gitu. Terus bawahan mereka itu tidak bekerja dengan baik bu, kayak gitu katanya. Terus si ibu direktur dia bilang, Jaki, kamu berbuat sesuatu
Terus suaminya juga kaget. "Loh, kenapa istriku yang jadi CEO? Istriku kan jualan pisang di rumah." Kayak gitu. Ternyata istrinya adalah CEO PT Bintang Mulia, PT terbaik di kota ini. Terus gimana? Terus. Terus akhirnya si Jaki memeluk istrinya. "Terima kasih sayangku, kenapa kamu sangat ingin menyembunyikan hal ini? Maafkan aku sayang, karena aku belum siap menunjukkan jati diriku yang aslinya. Aku takut nanti kamu minder." Gitu. Terus mereka pulang menggunakan mobil mewah terbaik di kota itu. Terus mereka pulang ke rumah, kemudian istrinya mengajak tinggal di tempat yang lebih bagus. Kemudian si Jaki, "Istriku, tapi aku ini hanya tukang ojek." "Tidak apa-apa sayangku, kamu selama ini sudah melihat betapa setia aku padamu." Kayak gitu. "Aku mencintaimu dengan tulus." Terus mereka akhirnya pindah ke rumah tingkat 5. Terus habis itu suaminya dijadikan manajer karena manajernya dipecat. Kemudian suaminya itu ternyata pintar dan bisa mengembangkan perusahaan, sehingga perusahaannya punya pemasukan penghasilan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Udah selesai. Udah. Pendek kalau drama cinta pendek. Suruh tidur malah ketawa. Udah.